Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja 2021. Perkenalkan, saya Lasmiana SAG, mahasiswa PPG Daljab gelombang 1 LPTK UIN Nerinpata Palembang. Pada hari ini, tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan praktik mengajar dengan tema toleransi alat pemersatu bangsa. Saya mengharapkan kritik dan saran dari Bapak dosen pembimbing, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Hadir Bu. Putri Fajarwati, Regina, Tri Utami, Suci, Divatri, Johana, Nabila, Azmi. Ya, alhamdulillah semuanya hari ini hadir semua. Nah, sudah siap belajar anak-anak? Siap. Bagaimana kelasnya, sudah rapi? Coba dilihat kiri kanannya sudah bersih belum? Alhamdulillah ya. Bukunya tidak ada yang ketinggalan, buku agamanya. Alhamdulillah ada semua lengkap ya. Ini kita siap untuk menerima materi pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar masalah iman kepada kitab-kitab Allah. Masih ada yang ingat apa pengertian kitab Allah? Ada yang masih ingat? Ya. Kalau belum ingat, kita ulas kembali. Kitab Allah adalah kitab yang langsung diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya.
kitab ada 4 macam, ya. Ada kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, dan terakhir kitab Al-Quran. Nah, hari ini kita akan belajar penerapan dari beriman kepada kitab-kitab itu sendiri. Hari ini kita akan belajar masalah penerapan dari beriman kepada kitab-kitab Allah itu sendiri. Karena di dalam kitab Allah jelaskan segala unsur kehidupan manusia. Salah satunya adalah hubungan sesama manusia. Hablum minanas, ya. Hari ini judul kita toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu video berikut ini. Nah, anak-anak silakan simak video berikut ini, nanti kan cari apa permasalahan di situ ya. Silakan perhatikan terlebih dahulu. Nah, baik anak-anak, tadi itu film pendek toleransi sesama manusia, Tuhannya film motivasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini ada LK yang harus kalian kerjakan. Di depan itu ada beberapa gambar, ya. Gambar di situ. Jadi nanti cari gambar itu apa saja yang terbaca di gambar itu, ya. Apa yang bisa kalian baca lewat gambar itu dan kalian terangkan di sini, ya. Nah, ini kerja kelompok. Kerja kelompok artinya sekarang kelompok 4 kelompok, buat 4 kelompok. Silakan buat 4 kelompok. Sebelah situ berarti kita ada 15 orang, ya. Lebih. Ya, silakan. Ini 4 orang ini boleh atau kelompok ini boleh. Ya, sini ada 4 kelompok. Silakan. Ini ada gambarnya, gambar di situ ada baca di situ, ya, ada petunjuknya dan ada soal yang harus kalian kerjakan. Letak tulis di situ saja, ya. Namanya ditulis, ya. Jangan lupa namanya ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan atas respon atau jawaban dari kelompok kami. Ya, dalam multi refleksi nomor 1
Respon kami adalah dari gambar tersebut menjelaskan setiap manusia harus saling toleransi walau berbeda agama dan tidak membeda-bedakan teman. Untuk gambar yang nomor 2, respon kami yaitu tidak mengganggu ibadah agama lain dan saling menghargai teman yang sedang beribadah walau berbeda agama. Butir refleksi yang nomor 3, respon kami yaitu menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan pendapat sehingga tercapai suatu mufakat. Gambar nomor 4 yaitu berteman walau berbeda agama, ras, suku, dan bangsa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai respon atau jawaban kami mengenai gambar-gambar di LKPD ini. Baik, yang pertama, gambar tersebut menjelaskan atau menggambarkan hubungan toleransi antar umat beragama. Yang kedua adalah gambar tersebut menjelaskan atau menggambarkan hubungan toleransi antar umat beragama dalam beribadah atau tidak mengganggu peribadatan agama lain. Yang ketiga adalah gambar tersebut menjelaskan atau menggambarkan perilaku rukun dalam bermusyawarah, yaitu dengan menghormati pendapat orang lain. Serta yang keempat adalah gambar tersebut menjelaskan atau menggambarkan perilaku rukun dalam menjalin hubungan tanpa memandang ras, suku, dan agama. Ya, terima kasih. Terima kasih Agus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 3 sudah siap? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan mengenai keempat gambar ini. Pertama adalah hubungan keempat gambar tersebut dengan fenomena atau permasalahan yang ada di masyarakat. Hubungannya adalah walaupun berbeda agama dan keyakinan tidak menghalangi kita untuk saling toleransi dan bersikap rukun antar umat manusia. Selanjutnya adalah keterkaitan antara kerukunan dan perilaku toleransi sesuai pesan Quran Surat Al-Maidah ayat 32, yaitu semakin kuat sikap toleransi dan kerukunan akan semakin kuat pula dalam upaya menjauhkan timbulnya sikap kekerasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Agus. Silakan kelompok yang lain. Ya, perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan respon atau jawaban dari buku refleksi berikut. Gambar pertama, keterkaitannya yaitu setiap manusia harus berperilaku toleran, menghargai pendirian dan kepercayaan yang dianut. Berdasarkan gambar kedua, keterkaitannya yaitu saling menghargai kebiasaan cara berdoa menurut agama masing-masing. Berdasarkan gambar ketiga, keterkaitannya yaitu menghargai perbedaan pendapat dalam bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Dan berdasarkan gambar keempat, keterkaitannya yaitu bekerja sama untuk menciptakan kerukunan dalam lingkungan dan menghindari kekerasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya berjalan dan semua responnya sangat benar. Sekali lagi, kasih aplaus. Sekarang silakan kembali ke posisinya semula. Nah, tadi kita sudah merefleksi gambar yang ada di depan itu. Kita hubungkan dengan materi hari ini. Kalian sudah membuat tadi diskusi ya, diskusi dan jawabannya alhamdulillah semuanya bagus ya. Nah, Ibu refleksi sedikit.
Di gambar di atas itu adalah toleransi antar umat beragama, di mana kita di sini kaitannya dengan toleransi, kita harus saling menghargai. Jadi perbedaan itu tidak akan menjadi satu hal yang akan menghambat kegiatan ataupun apa saja yang akan kita lakukan, baik di masyarakat, di sekolah maupun di rumah ya. Nah, yang kedua ini adalah sama juga kita dalam beragama itu di Indonesia diakui beberapa agama, itu 5 agama ya. Ada agama Konghucu, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, agama Katolik, dan agama Islam. Walaupun kita mayoritas agama Islam, akan tetapi kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi ya. Nah, gambar ketiga juga ini adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, tadi kelompok Kevin, kelompok saya juga itu kita harus bermusyawarah. Di sini kita tidak boleh mengutamakan ego kita ya. Jadi harus kita saling hargai. Pendapat itu harus kita samakan ya. Nanti di bawahnya gambar keempat inilah hasil dari ketiga itu. Jadi kalau kita saling menghargai, di sini adalah mufakat yang tercapai dan persatuan akan kita dapatkan. Artinya kita akan hidup dengan nyaman, damai dan tentram. Nah, sebelumnya itu di sini ada kompetisi inti ya. Itu adalah menghayati, mengamalkan ajaran agama yang dianut. Jadi kita kewajiban kita adalah menghayati, kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita harus mengamalkan perilaku yang baik, jujur, santun, disiplin, peduli, kerjasama, ya, toleran dan lain-lain sebagainya. Di sini ada kompetisi dasar. Ini adalah materi yang akan kita selesaikan hari ini, ya. Jadi kita akan menganalisis makna Quran surat Yunus 40 bab 1 dan Al-Maidah ayat 32 yang berhubungan dengan toleransi, rukun dan menghindari tidak kekerasan. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran PBL ya, problem based learning, kita diharapkan bisa membaca Quran surat Yunus ya, mengidentifikasi hukum bacaannya, menyebutkan artinya, menjelaskan isinya atau kandungannya, terus kita mendemonstrasikan bacaannya, menghafalkan ya, dan yang terakhir menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah tujuan pelajaran kita hari ini. Konsep materi intinya adalah pentingnya perilaku toleransi dari Naqli yang menjelaskan toleransi, yaitu Quran surat Yunus ayat 41 dan Al-Maidah ayat 32. Yang terakhir adalah menerapkan perilaku toleransi sebagai implementasi dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Nah, kita masuk ke intinya. Perilaku toleransi. Toleransi ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu harus selalu berhubungan dengan manusia lain. Jadi toleransi sangat penting. Kenapa? Karena dia alat pemersatu bangsa. Ya. Artinya toleransi itu saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyatukan perbedaan. Siang dan malam, laki-laki dan perempuan, ya, nah semuanya itu untuk saling melengkapi. Ya. Sekarang kita baca sama-sama Quran surat Yunus ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu
Jadi manusia itu ada dua macam. Ada yang beriman, ada yang ingkar. Yang beriman artinya dia selalu mengerjakan perintah Allah dan selalu menjauhi larangannya. Sementara mereka yang tidak beriman kepada Al-Quran, dia selalu berbuat kerusakan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, ya. Nah, ini semuanya adalah bentuk kekerasan yang akan merusak jati diri manusia itu sendiri, ya. Jadi harus kita jauhi. Bagaimana cara menjauhi tindak kekerasan? Yaitu dengan berteman, bergaul dengan orang-orang yang baik. Bukan berarti kita memilih teman itu memilih teman yang kaya, ya, yang ganteng, yang cantik, tapi pilihlah teman yang akan membawa kita kepada hal-hal yang baik. Kita baca Quran surat Yunus ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Bari'u mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Nah, artinya, dan jika mereka tetap mendustakan Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Artinya di sini amal perbuatan kita itu tidak akan kita saling tanggung jawab. Nafsi kata Rasulullah, ya. Setelah kita berada di alam akhir nanti, kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita sendiri. Ya. Kenapa? Karena sudah ditetapkan dalam Al-Quran itu ada jalan yang lurus, ada jalan yang tidak lurus, ya. Jadi pilihlah oleh kalian. Kita sudah diberikan oleh Allah itu akal. Akal itu gunanya untuk berpikir. Mau kemana kita ini? Ya, tujuan kita hidup untuk apa? Kita hidup adalah hamba Allah itu tujuannya untuk beribadah pada Allah. Ya, ibarat kita hidup ini, kita hidup di dalam suatu jembatan. Ada fase kita lahir, kita tumbuh, kita besar, terus nanti akhirnya kita akan menemui yang itu kematian. Kita akan kembali kehidupan yang sebenarnya, ya. Jadi kita jangan takut, ya, kita tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, ya. Lanjut, kekerasan. Nah, ini ada Quran surat Al-Maidah ayat 32. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika katabna ala bani Israil. Ya. Min ajli zalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh wa ka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha fa ka'annama ahyahan nasa jami'an wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun.
Nah, artinya situ, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum. Artinya Quran surah Al-Maidah ini menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel sebelum Al-Quran itu datang, ya. Jadi apabila mereka itu membunuh seseorang, maka sama saja mereka itu membunuh semua manusia. Makanya ada hukum kisos. Jadi nyawa dibayar nyawa. Kalau di Arab Saudi itu mencuri tangan kanan dipotong tangan kanan, mencuri tangan kiri dipotong tangan kiri. Nah, itu hukum kisos namanya, ya. Barang siapa memilih kehidupan seorang manusia, seolah-olah dia memelihara semua manusia di muka bumi ini. Jadi sudah jelas, ya, keterangan dari Rasul itu bahwa apapun yang kita lakukan itu akan mendapatkan dampak positif dan negatif, pahala, ya. Ada yang mendapatkan pahala, ada yang mendapatkan balasan, ya. Nah, balasannya yaitu bagi orang yang membuat kerusakan, dia akan mendapatkan neraka. Balasan orang yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan surga. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan perilaku toleran? Coba semuanya bantu ibu untuk menjawab. Silakan. Ya, silakan. Toleran adalah sikap atau perilaku menghargai pendirian, kepercayaan, atau kebiasaan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian diri sendiri. Iya, benar. Ya, masih hapus. Nah, perilaku toleran adalah perilaku saling menghormati, saling menghargai antara perbedaan satu sama lain, ya. Jadi di situ kita selalu menghargai seseorang, selalu menghormati, selalu menyayangi, ya. Jadi dengan adanya toleran, kita akan timbul rasa saling menyayangi, timbul rasa saling menghargai, ya, dan timbul rasa perdamaian. Nah, itu akan timbul persatuan, ya. Yang menjadi isi kandungan dari Al-Maidah adalah yang pertama, manusia itu tidak lepas dari manusia lain. Dari kita lahir sampai kita besar, sampai kita meninggal, kita selalu butuh orang lain di samping kita. Ibu mau tanya, ada tidak jenazah itu berjalan sendiri? Dia mandi sendiri, terus dia buat lubang sendiri, terus dia menguburkan diri sendiri? Ya, tidak ada, ya. Berarti kita itu butuh seseorang di samping kita, karena kita hablum minan nas, ya. Jadi toleransi itu sangat penting. Yang kedua, menyembuhkan atau menyelamatkan orang lain dari sakit itu bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Sakit itu sebenarnya bukan kita yang menyembuhkan, tapi kita memberikan semangat untuk orang lain itu sembuh, ya. Kita memberikan semangat, motivasi, sembuh pasti, ya. Apalagi dalam keadaan COVID-19 ini, ya. Teman kita kena COVID, berarti kita harus selalu memberikan semangat dan dukungan. Nyawa itu di tangan Allah, bukan di tangan COVID, ya. Nah, kita harus percaya. Perilaku mulia yang dapat kita ambil dari toleransi adalah yang pertama, saling menghargai dari perbedaan, baik perbedaan keyakinan, perbedaan pendapat, maupun perbedaan yang lainnya, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Yang kedua, kita bisa belajar empati, ya. Belajar empati yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kawan kita sakit, kita ikut sedih. Kawan kita mendapatkan kebahagiaan, kita ikut senang. Jangan terbalik, kawan kita senang, kita sedih. Iri ya dia itu, ya. Jadi kita tidak ada rasa untuk saling ganggu, ya. Saling mengganggu, apalagi saling menzolimi, ya, itu tidak boleh sekali. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke akhir dari materi hari ini, ada yang mau tanyakan dan penjelasan Ibu yang kurang jelas?
Ya, kalau tidak ada berarti kita masuk ke sesi materi terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan hari ini, dalam kehidupan sehari-hari sikap toleran perlu dikembangkan. Ya, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Karena ini akan berdampak kita hidup rukun, ya. Cerminan dari salah satu beriman kepada Rasulullah melalui kitab yang dibawanya. Yang kedua, Allah dan Rasulnya menjadikan surga bagi orang yang bertakwa dan yakin neraka itu ada. Ya, yakin kita itu ada neraka dan ada surga. Jadi kita jangan takut, Allah sudah menjanjikan tempat yang terbaik bagi orang-orang yang beriman dan tempat yang terburuk bagi mereka yang zalim. Baik oleh terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap tumbuh-tumbuhan, hewan, dan alam-alam ini, ya. Yang terakhir, dengan toleransi hidup kita menjadi aman, nyaman, dan tentram. Nah, inilah materi kita tentang toleransi beragama. Toleransi adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada soal yang harus kalian kerjakan, ya. Silakan kerjakan dengan jujur, tidak mencontek, ya. Jangan satu dengan jujur dan dengan tepat, ya. Silakan kerjakan dulu soal itu. Kenapa? Kerjakan. Untuk minggu depan, kalian hafalkan Quran surat Yunus 41, 42 beserta artinya, dan juga Quran surat Al-Maidah ayat 32 beserta artinya. Hafalkan, pelajari di rumah, soal-soal di LKS itu minggu depan kita akan praktek hafalan, ya. Untuk menutup materi kita hari ini, marilah kita berdoa. Silakan doanya dipimpin oleh Diva. Diva, siapa pelajaran pada hari ini? Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu
Gua akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.